Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan ngaji kitab kita Risalah fis Shiyam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Ru'yatul hilal, melihat hilal, ru'yat hilal bahasa sekarang. Idza ru'yal hilalu naharan fa huwa li lailatil mustaqbilati la lil madiyati fala yu'tabaru hukmu hadzal nahar. Jika ada seseorang yang melihat hilal di waktu siang, maka itu untuk malam berikutnya, bukan malam sebelumnya. Maka tidak berubah hukum siang hari tersebut. Jika ada dari kita melihat hilal, misalnya ada seseorang melihat hilal di siang hari, maka hukum hari itu tidak berubah, bahwa hari itu ya tidak wajib puasa. Wajib puasanya untuk besok hari, karena ketika kita melihat hilal di siang hari, hukum itu untuk malam berikutnya atau malamnya, ya, dimulai untuk puasa. Wa idza ru'ya fi baladin duna baladin fa in tuqariban ammal hukmu lahuma wa illa fala wal bu'du bi ikhtilafil matali'i kal Hijaz wa Misr wa qila bi musafatil qasri. Jika ada seseorang dalam suatu negara yang dia ini berdekatan, ya, ada negara tetangga yang berdekatan, dua negara berdekatan, ada seseorang yang melihat hilal, maka negara tetangganya yang berdekatan tersebut boleh mengambil hukum yang sama, yaitu puasa di esok hari. Tetapi kalau jauh, itu tidak bisa mengambil hukum bahwa besok puasa karena negara tetangganya puasa, tetapi negara tetangganya jauh, begitu tidak boleh. Ya, karena perbedaan tempat munculnya hilal, nggak bisa kalau dia tempat munculnya itu berjauhan, itu tidak bisa. Seperti Hijaz dengan Misr begitu contohnya. Ya, contohnya misal Singapura, Malaysia itu kan dekat, itu boleh-boleh saja ketika Malaysia melihat adanya hilal, kemudian Singapura juga ikutan puasa karena dekat. Tapi kalau misal Indonesia ke Mesir misalnya, itu jauh sekali. Indonesia ke Arab Saudi itu jauh sekali. Kita tidak bisa mengambil hukum Arab Saudi puasa, kita puasa, begitu tidak. Atau Indonesia sudah menentukan besok puasa, kemudian Arab Saudi melihat Indonesia puasa, dia puasa, nggak bisa. Karena jauh, mereka harus melihat hilal sendiri. Maka bisa jadi itu ada perbedaan puasa dengan negara-negara yang jauh dari kita. Idza ishtabaha syuhur ala mahbusin wa nahwihi ijtahada wujuban wa shama. Fa in istamarra al-iskalu aw wafaqa ramadhana aw ma ba'dahu sahha wa in wafaqa ma qablahu lam yasih. Jika ada seseorang ini yang dipenjara, ya, samar, mereka itu samar untuk menentukan kapan puasa, kapan awal bulan, karena dia dipenjara atau semisal dengan orang yang dipenjara, maka dia wajib untuk berijtihad. Kemudian setelah berijtihad dia puasa. Nah, ketika ada permasalahan, ketika ijtihadnya tepat, maka puasanya sah. Ya, tepat nih, besok itu 1 Ramadan ijtihadnya. Rupanya memang benar besok itu 1 Ramadan, sah puasanya. Atau setelahnya, ya, setelah Ramadan dia berijtihad besok puasa awal Ramadan, rupanya itu bulan Syawal, maka sah puasanya, ya, karena dia setelah bulan Ramadan. Tetapi kalau sebelumnya, ini jadi masalahnya di sini. Kalau sebelum, misal dia berijtihad besok Ramadan, rupanya masih Sa'ban, ya, atau masih Rajab, maka tidak sah puasanya. Walau qala lailata salasina min Ramadan in kana ghadan min Ramadan fa ana shaim wa illa fa muftir. Fa kana min Ramadan sahha. Bi khilafi ma law qala lailati salasin min Sya'ban idza kana ghadan min Ramadan fa ana shaim wa illa fa muftir lam yasih shaumuhu sawa'un jazama bin niyyati aw la li'annal asla baqa'u Sya'ban hatta wa in kana min Ramadan haqiqatan. Jika ada yang mengatakan misalnya di hari ke-30 Ramadan
dia mengatakan bahwa jika besok masih Ramadan saya puasa. Tapi ini malam 30 Ramadan ya, Lailatul Salasin. Malam 30 Ramadan dia mengatakan, jika besok masih Ramadan maka saya puasa. Tapi jika besok bukan Ramadan maka saya tidak puasa. Maka ini sah ya. Untuk puasa yang seperti ini, niatnya seperti ini. Kalau besok puasa masih 30 Ramadan saya puasa. Tapi kalau besok tidak 30 Ramadan saya enggak puasa. Ini boleh. Beda ceritanya dengan kalau ada seseorang yang mengatakan di waktu malam ke-30 Sya'ban. Malam 30 Sya'ban dia mengatakan bahwa jika besok puasa Ramadan, jika besok Ramadan saya puasa, dan jika besok tidak Ramadan maka saya tidak puasa. Ini tidak sah niatnya. Niat yang seperti ini tidak sah. Kenapa? Karena tidak tetap niatnya, tidak yakin niatnya. Ya, karena apa? Karena niat Ramadan ini harus yakin, nggak boleh niat itu ragu, nggak boleh setengah-setengah dalam niat untuk niat puasa ini, ya, untuk penentuan awal puasanya. Maka dari itu maka kita tunggu sampai selesai bulan Sya'ban atau sampai Ramadan ini benar-benar ditetapkan. Udah jelas gitu, sampai kelihatan jelas Ramadan baru kita niat secara yakin. Tapi kalau Ramadan belum jelas, nggak boleh kita niat dengan ragu-ragu, itu nggak boleh. Harus niatnya yakin. Ini dari Al-Bughyah, Bughyatul Mustarsyidin. Yushtaratu an takuna ru'yata ba'da al-ghurub fala atharun li ru'yatihi naharan. Falau ru'ya yaumus salasin min Sya'ban fala numsik. Walau ru'ya yaumus salasin min Ramadan la nuftir. Wala sabata bi ru'yatin manamiyatin ka'an qala syakhsin inni ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil yaumi qailan ghadan min Ramadan li'adami dhabtir ra'i la lisyakki fir ru'ya. Disyaratkan ya, untuk melihat ru'yah itu ba'dal ghurub, setelah terbenamnya matahari baru dilihat hilalnya, ya, maka tidak akan ada pengaruh, tidak akan merubah ru'yat yang dilihat di waktu siang. Kalau kita melihat ru'yat, ya, kita melihat hilal di hari ke-30 Sya'ban, ya, maka tidak perlu berpuasa, tidak berpuasa di hari itu. Kita melihat di tanggal 30 ada ru'yat, ada hilal, ya enggak puasa di tanggal 30 Sya'bannya. Jika ada yang melihat hilal di 30 Ramadan, maka jangan berbuka. Nih. 30 Ramadan itu kita melihat hilal, bukan malam 30 ya. 30 Ramadan kita melihat hilal, maka jangan berbuka. Gitu. Jangan berbuka. Dan tidak tetap juga ru'yatnya orang yang bermimpi. Misal dia bermimpi saya melihat hilal, enggak boleh. Ya, seperti itu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ada seseorang yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hari berkata, "Ghadan min Ramadan." Besok ini Ramadan, dengan ia tidak melihat kecerdasan orang-orang yang melihat hilal, tetapi tidak dengan keraguan dalam melihat, ya. Orang-orang itu melihat hilal walaupun dia bukan orang pakarnya, tetapi jika dia melihat hilal tanpa ada keraguan, ya besok Ramadan begitu. Ini dari i'anah. Law raja'a syahid ba'da syuru'ihim fis shaum lam yajiz lahumul fitr li'anna syuru' fihi bimanzilatil hukmi bisyahadah. Jika ada bukti, ya, setelah diperintahkannya puasa, maka dia tidak boleh membatalkan puasa, ya, karena perintah itu sebagai posisi hukum yang kuat atas kesaksian. Jadi ada orang yang bersaksi, dia terbukti bahwa kesaksiannya benar, ya,
diperintahkan puasa ya wajib puasa, jangan berbuka begitu. Untuk besok harinya puasa. Yakin tadi kan niatnya harus yakin. Law ra'ahu siqatun wa lam yashhad 'indal hakim aw lam yakun bil baladi hakim aw kana laha hakim wa lam yuqabbiluhu lazima shaumur ra'i wa man akhbarahu wa'taqada sidqahu an yasuma fa in dhanna sidqahu wa lam ya'taqiduhu jaza lahu shauma wa lam yalzamuhu. Jika ada orang yang dipercaya ya, orang yang cerdas begitu, dia melihat hilal tetapi tidak berjumpa atau belum bertemu dengan hakim, atau di dalam negara tersebut tidak ada hakim. Ya, hakim itu kalau di Indonesia menteri agama yang memutuskan besok puasa ya. Ini hakim ini maksudnya yang memutuskan puasa, menteri agama di Indonesia. Atau ada hakim di negara itu tapi belum bertemu, maka dia boleh, bahkan di sini lazim harus berpuasa sesuai dengan yang dilihatnya. Dan ketika akhbarahu, dia mengabarkan, kemudian dia yakin, dia mengabarkannya, dia yakin dengan dugaan kuat bahwa besok puasa. Kalau dia menduga kuat ya, bahwa besok puasa dan meyakini bahwa, tapi belum meyakini kebolehan puasa ya, maka dia berpuasa, boleh berpuasa ya. Dia yalzamuhum, dia harus berpuasa. Maksudnya dia itu sudah melihat hilal, tapi dia belum mendapat info atau keterangan dari negaranya di hari itu puasa. Ya dia puasa kalau dia sudah melihat hilal untuk dirinya sendiri ya. Ini ittihaf ahlul Islam dari situ. Untuk dirinya sendiri berpuasa, bukan untuk orang lain ya, begitu. Karena kalau di satu negara yang melihat dari kabar atau info yang dikabarkan oleh menteri agama masing-masing. Ini hanya pribadi saja. Ketika pribadi melihat hilal ya puasa. Kalau bagusnya ya dia bertemu hakim, memberitahu, mempersaksikan bahwa dia melihat hilal, supaya nanti kan menteri agama juga mereka itu memutuskan, para pakar atau yang ditugaskan melihat hilal melaporkan semua, akhirnya ditetapkan besok puasa. Seperti itu. Ittihadul matla' huwa an yakuna ghurub syamsi wal kawakib wa tulu'iha fil mahallaini fi waqtin wahidin. Falau safaru an mahalli ru'yati ila mahallin yukhalifuhu fil matla' wa lam yara ahluhul hilal wa faqahum fi shaum akhir syahr fayumsik ma'ahum nadaban la wujuban wa in kana mu'idan li'annahu sara minhum wa kadza law wasala sha'im li mahallin ahluhu mu'iduna fayuftira ma'ahum wa qada yawman in sama 28 ma lam yarji' minhu qabla tanawulihi muftiran wa lam yahtassu dhalika bis-shaumi bal law shalla al-maghriba bi mahallin fa safara li mahallin akhar lam taghrub minhu wajabat i'adatuha wa kharaja bi akhir asy-syahri ma law intaqala ilaihim min mahalli ra'awhu fihi ila mahallin lam yarawhu fala yuftir ma'ahum kama fit tuhfah busral karim. Jika ada kesamaan dalam tempat munculnya matla' ya, hilal. Ini maksudnya jika terbenam matahari dan bulan-bulan kemudian muncul hilal di dua tempat dalam waktu yang bersamaan. Jika ada yang musafir pergi dari tempat dia melihat hilal kepada tempat yang berbeda, tempat terbitnya hilal ya, enggak sama, ini bukan tetanggaan, negaranya jauh. Walam yara ahluhul hilal, dan di sana itu, di negara itu belum melihat hilal ya,
maka dia harus menahan, ya. Dia menahan untuk tidak berbuka juga, ma'hum, bersama mereka. Itu dia tidak berbuka, tidak makan-makan bersama mereka. Ini terhitung puasanya puasa sunnah, bukan puasa wajib, ya. Kemudian nanti dia mengulangi sebagaimana kebiasaan yang ada di negara tersebut, bahwa kalau besok puasanya ya dia mengulangi dari awal. Begitu juga jika ada seseorang yang berpuasa di satu tempat, kemudian dia pergi ke salah satu tempat yang dia ini sudah berpuasa, maka dia berpuasa bersama mereka, ya. Kemudian qadha yauman in shoma samaniyatin wa ishrin, maka dia mengqadha satu hari kalau dia puasanya 28 hari. Maksudnya dia itu pergi, tapi misal di hari di negaranya hari pertama puasa, dia pergi ke negara yang jauh, rupanya itu sudah hari kedua puasa, maka dia tetap puasa sampai berbuka, kemudian nanti mengganti kalau hanya 28 hari puasanya. Malam yarji' minhu qabla tanawulihi muftiran, ya. Dia belum pulang ke negaranya sampai berbuka, sampai selesai puasanya, begitu, ya. Wala yahtassu zalika bis-shaum bal law shalla. Ini khusus untuk puasa. Tetapi jika sholat, misal sholat maghrib di mahalin, di satu tempat, ada seseorang sholat maghrib di satu tempat, kemudian ia musafir pergi ke tempat lain yang di situ belum sholat maghrib, maka wajib bagi dia untuk mengulangi sholat maghribnya, wajib. Walaupun kita di negara Indonesia sudah sholat maghrib, kemudian kita pergi ke India, misalnya di sana belum sholat maghrib, maka kita wajib sholat maghrib, mengulang sholat maghribnya, ya. Begitu. Kemudian yaumus syak. Yaumus syak huwa yaum salasun min Sya'ban idza tahaddatsa an-nas annahu min Ramadan wa lam yusbit. Hari syak itu adalah hari 30 Sya'ban. Jika ada seseorang yang mengatakan bahwa hari ini adalah Ramadan, maka belum tetap Ramadan, enggak Ramadan kalau dia hanya mengatakan saja, enggak ada bukti. Hasilu siyam yaumus syak annahu idza taqada sidqal mukhbiri tajibun niyyah wa shaum wa in lam yatabayyana kaunuhu min Ramadan wa ma'adhanni sidqi tasihun niyyah wa kadza as-shaum in tabayyana kaunuhu min Ramadan lailan aw naharan wa kadza ba'da mudil yaumi wa in harum alaihi wa illa lam yasih wa ma'asyakki tahrumun niyyah wa shaum wala yasahani wa in bana annahu min Ramadan. Kesimpulannya bahwa puasa di hari syak, yaumus syak, itu jika ada kabar yang benar, ya, bahwa besok sidqal mukhbiri tajibun niyah, maka besok puasa dan besok, maka dia wajib niat dan besok puasa. Jika ada yang mengatakan dengan benar bahwa tanggal 30 Sya'ban itu awal Ramadan, ya, kalau sudah jelas. Wa in lam, tapi kalau belum jelas bahwa tanggal besok 30 Sya'ban itu Ramadan, ya, maka tidak boleh untuk puasa. Kemudian jika puasa itu terbukti bahwa hari itu bulan Ramadan, lailan aw naharon, di malam hari atau di siang hari pembuktiannya, ya, atau setelah
berlalunya hari walaupun ini tidak boleh, maka sah. Maka sah tasihun niyyah wa kadza shaum. Sah puasanya kalau misal ada bukti bahwa di malam hari besok itu Ramadan, maka sah niatnya untuk Ramadan. Atau dia niat ya besok ini Ramadan sudah puasa 1 hari, kemudian di sore hari atau di malam hari setelah puasanya terbukti bahwa itu adalah awal puasa Ramadan, maka sah puasanya. Walaupun haram sebenarnya kan, kalau ragu-ragu itu nggak boleh puasanya. Padahal begitu, harus yakin ketika niat itu, harus yakin, nggak boleh dengan keraguan. Ya tadi harus yakin bahwa besok Ramadan. Akhirnya terbukti bahwa itu Ramadan, sah puasanya. Wa illa lam yasih. Tapi jika tidak terbukti maka puasanya tidak sah. Kalau tidak ada bukti bahwa hari itu Ramadan, ya puasanya nggak sah. Niatnya juga nggak sah. Wa ma'asyakki tahrumun niyyah, ya. Karena dengan keraguan itulah diharamkannya niat. Niat itu nggak boleh dengan keraguan. Wasaum, puasa Ramadan ini nggak boleh ada keraguan. Ya. Kalau ya, dan tidak sah juga kalau kita ini niatnya nggak yakin, puasanya ragu, nggak sah walaupun benar. Ini dibantah. Nggak sah kalau kita itu niatnya ragu, puasanya ragu, kemudian terbukti benar, nggak sah karena niat puasanya kita ragu. Nggak boleh kita niat puasa Ramadan itu dengan keraguan, harus niatnya itu kuat. Ya juzu shaumu yaumil syakki wan nisfil akhir min Sya'ban fi salasi halatin. Dibolehkan puasa di hari syak atau di hari setengah akhir Sya'ban yang kedua, 16 sampai 30 Sya'ban, dalam 3 keadaan. Yaitu yang pertama, idza kana shaum wajiban ka qadha'i au kafarati au nazari. Puasanya ini puasa wajib seperti puasa qadha atau puasa kafarat atau puasa nazar, maka boleh puasa di tanggal 16 sampai 30 Sya'ban. Kemudian idza kanat lahu 'adatun kasyamil isnin wal khamis, jika kita terbiasa puasa di hari itu, maka boleh puasa di 16 sampai 30 Sya'ban. Misal kita di bulan-bulan berikutnya, bulan Rajab, bulan Rabiul Awal, bulan Muharram, kita memang puasa Senin Kamis terus, maka boleh untuk puasa Senin Kamis di 16 sampai 30 Sya'ban. Atau kita puasa Daud, hari ini puasa, hari ini tidak, puasa tidak, maka boleh di 16 sampai 30 Sya'ban untuk berpuasa seperti itu. Jika tidak boleh. Idza wasala nisfu tsani bima qablahu bi an shoma yaum 15 wa wasala bi yaum 16 wastamirra ila nihayati syahr fayajuz. Fa idza qata'ahu yaumun lam yajuz al-'aud ba'da dzalik. Jika berlanjut setengah kedua, sebelumnya juga dia puasa pada tanggal 15 Sya'ban, boleh ya. Jika dia puasa di tanggal 15 Sya'ban, misal minimal nih, sebelum 16 ya, minimal 15 Sya'ban dia puasa, dia boleh melanjutkan puasa di 16 Sya'ban, 17, 18, 19, 20 sampai 30 tanpa putus. Ya, dia harus terus bersambung dari 15 sampai 30 itu enggak boleh putus, ini boleh puasanya. Tapi kalau putus di tengah-tengah 15, 16, 17, 18, 19, 20 putus. 21 dia pengen puasa, haram puasanya. Ya, haram puasanya seperti yang dikatakan kemarin bahwa haram puasa itu di setengah akhir Ramadan dan di hari syak. Artinya di di setengah akhir Sya'ban sampai hari syak. Enggak boleh puasa di 16 Sya'ban sampai 30 Sya'ban, kecuali dia puasanya wajib, qadha, kafarat dan nazar boleh, atau dia kebiasaan Senin Kamis dan lainnya boleh, atau dia menyambung dari 15 Sya'ban sampai 30 Sya'ban. Kalau terputus di 20 atau di 21 tidak boleh puasa lagi, haram setelah dia putus tidak puasa.
Ini saja yang dapat disampaikan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.